Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadaka asy-syamsa wal qamara hisana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tahzanu nafsun ma qaddamat lighadin wa ittaqullaha innallaha bima ta'malun. Hadirin sidang jemaah amat para pendengar dan masalah yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perlindungan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya. Jadi pada hakikatnya tidak ada manusia sekali di permukaan bumi tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Manusia yang hadir di permukaan bumi ini sudah pernah mengaku di depan Allah, di depan Rabbnya, mengakui Tuhan sebagai Rabb dan mengakui dirinya sebagai makhluk siap untuk menghambakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua, jiwa kita semua sudah pernah bersaksi. Bukankah aku ini pilihannya? Semua kita sudah menjawab pahala. Salawat dan tasbih sudah hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman, sebagai komitmen untuk membuktikan syahadat yang digenggam keluar dari rahim akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh baik dalam melaksanakan peran penambahan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual maupun di dalam melaksanakan peran khalifah ini jadi lagi khalifah. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Tadi sengenang kalau tidak salah saya dapat lagi telepon untuk mengisi pengajian kita pada kesempatan ini, karena rupanya yang dijadwal katanya berhalangan tak siap untuk hadir. Saya sebagai penyanyi harus siap setiap saat. Jika tadi telepon, saya jawab insyaallah siap. Hadirin sekalian jemaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya mencoba akan kita lanjutkan lagi materi. Baru beberapa hari saya di sini, di mana tema utamanya itu bagaimana bermuhasabah di akhir tahun. Hampir semua ceramah saya selama bulan Desember ini fokus pada muhasabah, evaluasi diri, ya, supaya kita tahu diri dan supaya kita selalu mempersiapkan diri untuk kapan saja siapa tahu pada malam hari ini atau pada bulan ini kita sudah dipanggil. Tidak ada yang tahu, tetapi kita yakini bahwa perjalanan hidup di dunia ini hanya sementara. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Harus kita yakini itu.
Ketahuilah bahwa pada awalnya ini kita tiada, setelah itu kita dihidupkan dengan menggenggam tadi kesaksian keluar dari rahim. Dan harus kita yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita harus yakin bahwa setelah dari alam barzah itu alam kubur yang kita tidak tahu nanti berapa lama kita menunggu di sana, itu ada alam kebangkitan. Alam pengadilan untuk menerima catatan amal kita untuk menerima keputusan. Makanya di dalam surah Al-Maidah disampaikan bahwa pada hakikatnya orang yang selamat itu ketika dia bisa selamat di 3 alam. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamatan di dunia pada saat lahir kita, kemudian selamat di alam barzah, dan selamat di alam kebangkitan. Dan kita sudah selalu perkuat dengan doa. Hampir semua doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya kita bercita-cita akan husnul khatimah. Nah, ayat tadi yang saya bacakan itu sebenarnya itu adalah motivasi dan perintah dari Allah bahwa setiap saat harus kita bagaimana mengoreksi, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita sampai menduduki predikat ketakwaan yang sebenarnya takwa. Dan kita sudah diperingati jangan meninggalkan dimensi ini tadi. Dimensi tadi yang masih ada 3 dimensi akan kita hadapi sebelum mampu menyerahkan diri. Al-muslimun, penyerahan diri. Ya, sebagian masih diterjemahkan Islam. Padahal sebenarnya itu ya, tingkatan keberagamaan itu kan ada 3. Setelah saya pelajari bahwa yang pertama sekedar beriman, kemudian yang kedua tingkatan yang kedua ketika iman itu diaplikasikan dalam kehidupan, dalam praktek, itulah sebenarnya takwa, ketakwaan. Dan itu diperintahkan untuk ditingkatkan terus ketakwaan kita. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah penyerahan diri atau tauhid sejati, itulah al-muslimun. Jadi visi hidup kita sebenarnya ketakwaan. Karena ada 115 ayat Nurul Hidayat itu yang membahas tentang takwa. Itu banyak sekali bahwa ketika kita sudah sampai posisi itu ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa, insya Allah itu adalah jalan keselamatan. Sudah banyak jaminan surga. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholati anna lahum jannatin tajri. Sampaikan kepada orang beriman dengan imannya, ya, keyakinannya, mempraktekkan dalam kehidupan bahwa dia itu adalah penghuni surga. Hadirin sekalian jemaah maghrib, para pendengar radio Al-Markaz yang selalu dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada 2 hal yang selalu harus dievaluasi setiap saat. Yang pertama adalah yang terkait dengan amalan-amalan ritual, terkait dengan fungsi dan peran kehambaan. Kalau amalan ritual itu kan kayak sholat. Nah, bagaimana sholat kita? Jangan sampai sholat kita saat bulan Januari kemarin sama di bulan Desember. Dan saya kira ada juga penegasan bahwa barang siapa yang amalannya atau kualitas dirinya, kualitas beragamaannya hari ini sama saja kemarin, itu rugi sebenarnya. Yang beruntung ketika amalan kita, kualitas keberagamaan kita pada hari ini lebih baik daripada kemarin. Apalagi kalau lebih jelek. Nah, apa saya selalu memulai yang sholat karena rupanya ini yang paling apa namanya banyak rahasia-rahasianya yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Bahwa ada wajib, ada sunnah, kemudian ada sunnah yang paling dianjurkan dan Allah langsung menjanjikan ganjaran adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di sebagian malam untuk menambah salat wajibnya. Bangun salat tahajud. Kalau tidak bisa langsung 8 rakaat tambah 3 rakaat. Kita latih saja diri kita 2 rakaat, yang penting bangun.
Karena rata-rata bang itu pada tengah malam, tapi paling bang kan di sini. Ya sebenarnya itu peluang sekali itu kalau kita dikasih malam oleh Allah untuk kencian. Ya, gunakanlah kesempatan itu dulu. Kalau belum bisa sampai 8 rakaat itu 2 rakaat. Ini motivasi banget. Motivasi tadi yang wajib awal waktu. Ya meskipun sekali lagi buat secara sendiri itu kan antara sholat waktu salat zuhur misalnya sebenarnya asal bisa, tapi rahasianya rupanya ada di awal waktu. Dan sudah banyak dikaji ya. Banyak dikaji dari sisi kesehatan. Ada saya punya materi bagaimana rahasia salat tepat waktu dipadukan dengan hasil-hasil penelitian luar biasa. Jadi setiap waktu sholat dia orang-orang dulu pada saat itu ini kerjanya. Berdasarkan penelitian bahwa ketika kita berwudu pada saat itu, ya, bahkan salat zuhur itu sudah dijelaskan itu kan menjelang puncak panas semuanya di situ. Nah, metabolisme tubuh kita di dalam kalau dia tidak dinetralisir dengan wudu, air wudu ya, bisa saja fatal. Ada enzim, ada hormon yang memuncak pada saat itu. Luar biasa, banyak hasil penelitian dan yang teliti itu orang di luar kita. Luar Islam yang teliti rahasia bagaimana pergerakan metabolisme tubuh sesuai dengan perkembangan suhu pada 24 jam. Hadirin sekalian maghrib, para pendengar radio Markas insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang perlu dievaluasi yang terkait dengan peran kekhalifahan pada berbagai profesi. Ini karena kita hadir di permukaan bumi ini tidak lepas dari dua itu. Hadir sebagai hamba yang ditugaskan untuk menyembah. Aku tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Kemudian yang kedua, aku hadirkan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Ada yang saya memakmurkan bahwa hadir sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, bukan menyebabkan kerusakan di bumi. Karena Allah tidak menyukai hambanya yang buat kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Banyak ayat-ayatnya. Kulu washrabu min rizqillah wa la tasawwuru ardi mufsidin. Makan minum rezeki itu, tetapi janganlah mencari rezeki dengan jalan buat kerusakan. Nah, yang terkait dengan kehidupan tadi, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, bagaimana kehidupan atau profesi yang terkait dengan interaksi sosial. Jadi pemimpin, nah ini gambar pemilihan wali kota. Ini luar biasa tinggi ya, peran kehidupan yang diberikan Allah kepada kita makin tinggilah tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yakin pasti lebih tinggi tanggung jawabnya. Atau seorang wali kota lebih tinggi tanggung jawabnya dari seorang camat. Yakin. Dan rupanya seluruh profesi itu adalah diberikan. Itu surah Al-An'am 165. Bahwa seluruh peran kehidupan itu diberikan oleh Allah. Yang menarik di situ dia berjuang lima ataku untuk menguji kamu siapa amanah dalam profesi yang diberikan. Jadi yang menurut Pak Ustaz bahwa dengan memaknai tadi ayat itu bahwa seluruh profesi itu adalah diberikan oleh Allah. Tetapi mau berprofesi dengan benar, mau berprofesi dengan keliru itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Sudah ada sama rambu-rambunya. Saya ingat saya ceramah Ramadan di Lekat Mesir, di depannya batu-batu. Yang kita tidak sangka-sangka ya masuk periode kedua. Begitu pengambilan nomor kalau tidak salah dipanggil oleh Pak Masyara. Saya sampaikan begini, Pak Bupati, rupanya satu lembar kertas yang kita keluarkan sebagai edaran. Bisa saja satu lembar kertas itu yang bisa mengantar Pak Bupati masuk surga. Saya bilang, kalau kita kasih keluar edaran pada seluruh SKPD bahwa kalau di waktu sholat berhenti begitu bekerja, bisa saja itu edaran kita mengangkat kita masuk surga. Nah ini kan sebenarnya persoalan kepemimpinan saja. Bayangkan kalau bupati ini salah jamaah di situ, pasti SKPD ini ikut. Ya, pasti ikut. Di sinilah butuhnya keteladanan. Ya, keteladanan.
Dan saya katakan bahwa rambu-rambu kepemimpinan yang benar yang mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin dunia, ya, pemimpin abadi, yang orang non-Islam yang memberikan dia predikat nomor satu, pemimpin yang banyak berpengaruh, yang sama peradaban yang ada Rasulullah. Itu kan 4. Saya bilang sudah kita semua itu 4 kejujuran, menjawab, ya, staff itu ya. Kalau Pak saya ingat Prof Farida staff, ya sudah lebih mudah diingat, ya, sidik, tablik, amanah, fatana. Nggak tahu semua dibahas oleh orang, tetapi bagaimana menerapkan di dalam kehidupan ini? Kejujuran dan menjawab di sinilah luar biasa memang ujiannya. Makin tinggi posisinya orang, makin tinggi ujiannya. Menurut Hidayah, kehidupan itu berbanding lurus dengan ujian. Kalau masih mau hidup pasti ada ujian, ya. Kalau tidak mau diuji jangan hidup. Nah, pada kesempatan ini yang sampai cepat sekali Kak, sampai jam berapa? Iya. Yeah. Nanti dilanjutkan diskusi. Saya pada kesempatan ini saya mencoba memilih tema motivasi belajar Quran dan bagaimana membangun generasi Quran. Karena hampir semua tema-tema ceramah saya itu saya berikan tanda petik motivasi. Karena sebenarnya ini untuk diri saya sebagai pembelajar. Mungkin terlambat sadar bahwa kata kunci dari seluruh aspek kehidupan itu ada di dalam bagaimana kita mengkaji Al-Quran. Dan ini berdasarkan kajian bahwa ada 5 penyebab kenapa umat Islam itu lambat berkembang. Salah satu penyebabnya karena umatnya jauh dari Al-Quran. Bermacam-macam, ada jauh dari membacanya, ada jauh dari mentadabburi, mungkin lebih banyak jauh dari mempraktekkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, Al-Quran atau kitab ini kan salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima ya, misalnya iman kepada kitab suci. Nah, iman itu bukan hanya sekedar iman. Iman yang paling tinggi tingkatannya adalah hakul yakin. Nah, hakul yakin bisa hadir ketika bisa ilmui, kita mengilmui. Jadi ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Nah, untuk mengilmui harus dipelajari, harus dibaca. Apalagi sudah ditegaskan bahwa hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk kehidupan. Hanya sekali lagi saya ulang lagi berapa kali saya ulang di mimbar ini bahwa kita ini yang tidak terlalu banyak paham bahasa Arab, tadi ditawarkan untuk belajar bahasa Arab, baca-baca terjemahannya. Karena bagaimana mau menjadi petunjuk ini kalau tidak ada sama sekali kita paham di dalam bacaan-bacaan kita. Ya meskipun sekali lagi bahwa membaca saja satu huruf itu sudah berapa pahalanya. Tetapi alangkah lebih berpahalanya kalau kita paham itu ya. Kalau kita paham kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Banyak yang langsung bisa terapkan. Jangan menggunakan matamu untuk melihat yang tidak baik. Ada. Terutama yang terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga bisa langsung diterapkan. Kalau yang terkait dengan kehidupan bernegara ya lain ceritanya. Ya karena masih harus dibahas. Namun lewat mimbar ini saya sampaikan bahwa apa sebenarnya yang paling mendasar untuk menata negara ini kan hukum. Mohon maaf kalau saya keliru bahwa kenapakah masih selalu berpegang pada hukum yang dikeluarkan oleh Belanda? Kenapa orang-orang teman-teman di hukum itu tidak berani untuk bagaimana menurunkan pasal-pasal hukum positif itu yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran? Jangan dikatakan bahwa ini hukum syariah mau diterapkan, tetapi bagaimana membedah pasal-pasal hukum positif itu yang memang ada rambu-rambunya ada semua di dalam Al-Quran.
Ini mungkin yang bisa menjadi pemikiran teman-teman kita di DPR itu bagaimana. Ada semua di dalam saya yang terkait dengan lingkungan bisa coba bahas. Ada 43 ayat yang terkait dengan jangan berbuat kerusakan. 43 Sarah Fasada kembali ada semua yang memang itu motivasinya. Kemudian sudah banyak di situ jangan berbuat kerusakan. Nah, saya kembali bahwa sesuatu yang kita imani harus kita berusaha pahami secara mendalam agar menjadi ruang untuk kita tingkatkan keimanan kita menjadi hakul yakin. Saya sederhana, misalnya di Quran. Di Al-Quran itu kan banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya. Misalnya Allah itu atau Tuhan itu maha melihat. Coba ini saja. Ketika kita hakul yakin dengan Allah maha melihat, ini yang bisa menghandle atau mengeliminir perbuatan-perbuatan kita yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh aturan. Karena kita hakul yakin dilihat oleh Allah ini. Ketika kita yakin betul, kita pahami betul, Allah menyampaikan ketika kau ikuti Al-Quran bahwa hidupmu tenang, hidupmu senang. Jadi saya biasa terserah mengoreksi diri saya, kenapa ini saya masih sering gelisah, sering banyak masalah, berarti saya masih jauh dari Quran. Karena sudah ada penekanan ayatnya bahwa ketika kamu mengikuti kudang ini, ya, hidupmu akan tenang, hidupmu senang. Faman tabi'al pada hawa ketika dijadikan sebagai petunjuk hidup itu, hidupmu tenang, hidupmu senang. Nah, ini motivasinya. Jadi kemudian di dalam surah Al-An'am 155 itu juga itu sudah ditegaskan memang bahwa ini Quran aku turunkan sebagai petunjuk yang penuh dengan berkah. Fattabi'u, maka ikuti. Ada juga ayat lain itu maka tadabburi. Jadi banyak sekali motivasinya. Jadi setelah saya belajar tidak Allah. Bahkan surah 29:45 itu ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya mohon maaf ya. Saya analisis ini bahwa perintah untuk mengkaji Al-Quran sama dengan perintah untuk melaksanakan salat. Bahkan menurut Adi Hidayat itu bahwa perintah utlu dengan ikra beda. Kalau ikra ya baca, tidak terlalu dituntut untuk bagaimana mengkaji. Tapi kalau utlu ya, utlu itu kaji, paham, terapkan dalam kehidupan. Ini luar biasa. Contoh sederhana saja, Allah sudah mengatakan jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. La ta'subuhu bil batil wa taqulul haqqa wa antum ta'lamun. Tetapi coba di dalam kehidupan itu berat sekali. Tetapi itu adalah bagiannya. Dan hari ini waktu ya ada kuasa pesakal batil yang batil akan selesai. Kalau kita sabar untuk melakoni berpegang pada prinsip yakin bahwa kebenaran akan hadir, kebatilan akan musnah. Ini semua kata Tuhan. Jadi memperkenalkan dirinya, kemudian bagaimana tadi panduan-panduan kehidupan ada semua di dalam Al-Quran. Nah, inilah motivasi saya sebagai pembelajar. Ramin Ali. Selamat. Nah, kemudian motivasi pelajar ada juga di surah ke-35-32. Di sinilah mohon maaf kita di sini minta doa. Karena rupanya Allah menyampaikan, aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba yang aku pilih. Ya, aku wariskan Al-Quran ini, kitab ini kepada hamba yang aku pilih. Mohon maaf secara pribadi, ketika saya baca saya langsung minta doa.
Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk hamba-Mu yang ini. Dan rupanya nanti di situ terbagi 3 kelompok. Ada memang kelompok yang tidak mau belajar, menganiaya diri, dia membahasakan istilah menganiaya diri. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok mutasib. Nah ini masih memilih-milih ayat. Yang kelompok yang ketiga kita berdoa sama masuk kelompok ketiga. Sabiqun bil khairati bismillah. Masuk kelompok memang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajari dan mau menerapkan dalam kehidupan. Kita semua minta doa untuk masuk ke kelompok yang ketiga. Hadirin sidang yang maaf, para pendengar radio Amal yang insyaallah. Nah, sudah banyak juga hasil-hasil penelitian mengenai mukjizat yang terkait dengan bagaimana Al-Quran itu bisa menghasilkan kecerdasan. Ada hasil penelitian bahwa orang yang mengkaji Al-Quran dari sejak kecil, kecerdasannya 3 kali lipat dibanding dengan orang yang hanya mengkaji Al-Quran. 3 kali lipat. Ini mungkin yang menjadi pertimbangan terakhir yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan yang diberi amanah memimpin Kota Madia ini nanti memikirkan bagaimana membangun generasi Quran. Dari mana kita memulai? Yang pertama harus mulai dari radio. Bahwa satu sel stem cell, pertemuan sperma dengan ovum menghasilkan satu sel yang disebut dengan stem cell. Itu sudah merekam. Perdengarkanlah ayat-ayat Al-Quran ketika dalam satu sel. Sudah banyak fakta anak-anak yang menghafal itu baru 3 tahun sudah begitu dia bisa mengucapkan, dia sudah ini apa yang dipraktikkan orang tuanya adalah memperkenalkan kitab-kitab suci Al-Quran berbeda-beda. Jadi saya itu mendengar. Jadi ini mendengar sama Tuhan hanya mendengar merekam. Kemudian yang kedua, pada fase 2 tahun ini pendidikan keluarga. Ya. Saya bilang apa mana baru semua saya paham. Begitulah dikatakan bahwa jangan berhenti belajar. Saya biasa merenung minimal saya berdoa untuk bagaimana anak cucu kita nanti, bagaimana kita mempersiapkan untuk menjadi generasi Quran. Karena generasi Quran Al-Quran itu masuk keluarga Allah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Allah itu memiliki keluarga. Sahabat bertanya, siapakah itu keluarga Allah ya Rasul? Rasul menjawab, Al-Quran. Al-Quran harus semangat yang dikatakan baru ada hidayah. Al-Quran itu tidak selamanya bawaan pengetahuan, tetapi sudah diberikan motivasi oleh Allah mau membaca dan mengkaji. Dan apa yang dikaji, apa yang dibaca dia berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan. Itu masuk dari Al-Quran. Kemudian ini sedang didengar baru terpilih sebagai pemimpin, bagaimana menghormati pendidikan formal. Saya katakan begini, di pendidikan usia dini, pendidikan TK itu suruh nih ajarin dulu, picu dia untuk belajar Al-Quran. Jangan terlalu banyak dulu dipelajari, karena yakin nanti pelajaran umum mudah sekali dipelajari ketika dia terisi otaknya dulu dengan Quran firman Allah. Kalau sudah terisi neuron spiritualnya itu, ya dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak susah untuk belajar. Wattaqullaha ya Allah. Ketika takwanya nanti mudah sekali pelajaran masuk Al-Quran. Dan ide-ide itu pasti ada sampai. Saya kira itu lebih formal di pendidikan formal, pendidikan keluarga, ya. Saya usulkan itu mestinya saya bilang itu sampai kurikulum SMP itu kurikulum integrasi. Dan bagaimana menghidupkan masjid, ini banyaknya masjid. Nah kalau misalnya kurikulum formal itu dipadukan dengan kurikulum masjid, ya, mengaji, kemudian belajar bahasa Arab itu anak-anak SD itu, ya, itulah nanti yang bisa mengantar dia menjadi calon-calon pemimpin atau calon-calon generasi berkualitas di masa akan datang. Kita harus optimis. Insya Allah dengan generasi Quran ini dia akan membawa bangsa, membawa negara kita menjadi negara yang peradaban. Yang diimpikan di tahun 45 itu Indonesia akan menuju peradaban. Saya katakan begini, kalau tidak ditata dengan benar pendidikan, mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan formal, kita akan mimpi menjadi bentuk peradaban. Saya kira itu mungkin sebagai motivasi. Kalau ada yang menambahkan, ada, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya apa dengan isu Bapak? Itu di dalam Al-Quran semua makhluk baik di darat, di laut itu semua bertasbih kepada Allah. Khususnya ini bagaimana membuktikan secara ilmiah kepada masyarakat awam ini undang-undang apa Tuhan atas kepada Allah sebagaimana presiden juga membuktikan bahwa ayat itu ada roh mungkin ini saya khususnya dalam Allah bagaimana membuktikan secara ilmiah. Terima kasih. Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik bahwa Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran sabda bilana sampai wal sesuatu yang ada di muka bumi itu bertasbih kepada Allah. Ada juga ayat cuma itu tidak tertasbihnya, ketika bulu bertasbih, tanaman bertasbih, tarik-tarik pertanyaan tanaman membuktikan bahwa dia bertasbih. Ya, tasbih itu kan bisa berarti dia mengabdi. Ya, mengabdi, ya, mengabdi sesuai dengan tugas dan fungsinya demi kemaslahatan kehidupan. Salah satu bentuk tasbihnya tanaman. Untuk tasbih tanaman ini nanti bisa kita sadar bahwa kalau kita paham ini, kalau kita mau potong tanaman nanti bismillah saja. Satu-satunya ciptaan Allah yang bisa membentuk dirinya sendiri, ya, membentuk makanannya sendiri hanya tanaman. Dalam bahasa pengetahuan itu dia mampu berfotosintesis. Fotosintesis itu ya suatu proses di mana dia mengikat karbon dioksida namanya, kemudian dia mengikat air. Dengan ada keistimewaan Allah diberikan pada tanaman namanya klorofil, zat hijau daun. Kenapa dia hijau? Namanya zat hijau daun namanya. Kemudian mengikat sinar matahari membentuk bahan organik, membentuk daun, membentuk batang, kemudian ada bunganya, kemudian bunganya menjadi buah. Kita nempel makan di situ. Itulah tasbihnya. Tidak ada kehidupan tanpa adanya tanaman. Karena hanya dia yang bisa membentuk dirinya. Makanya dalam bahasa ekologi, tanaman itu disebut organisme autotrof. Dia bisa hidup sendiri. Coba mungkin di hutan sana, ada nggak manusia di sana yang campur tangan dengan apa? Dia bisa hidup di sana. Kalau kita nggak ada tanaman, nggak ada yang bisa hidup. Hewan, manusia itu masuk organisme heterotrof namanya. Dia tergantung pada autotrof. Dari mana sumber tarik itu? Dari cahaya matahari. Makanya dulu itu sebelum ada Islam, adakah yang percaya bahwa matahari itu adalah Tuhan? Karena memang kalau kita telusuri itu kehidupan itu bahwa sumber adanya tanaman adalah matahari. Karena kalau tidak ada sinar matahari tidak bisa juga berfotosintesis. Kalau tidak ada klorofil tidak bisa juga. Jadi klorofil yang merupakan keistimewaan Allah pada tanaman. Kalau pada hewan kan insting yang kuat. Kalau manusia akal, maka hati-hati kalau tidak dimanfaatkan akal ini dengan baik. Ulaika kal-an'am ba'dhum adall. Yang menurut peta genetik itu hanya beda 1% peta genetik antara manusia dengan monkey. Saya biasa kalau maksud saya lama berdebat itu dalam masalah siapa manusia pertama, kemudian kita ini berasal dari ini. Saya bilang begini, jangan terlalu lama berdebat dengan ini. Jaga saja 1%, karena ini bukti genetika bahwa 99% peta genetik manusia sama dengan yang tidak Anda tidak menerima bahwa kita berasal dari situ. Ya, yang hanya keberatan, tapi jaga saja 1%, karena menurut saya 1% itu adalah akal. Coba lihat ini aja. Terkadang ada perilaku sudah lebih dari hewan. Ada yang membunuh orang tuanya, ada yang membunuh anaknya. Apakah ini kan sudah luar biasa sebenarnya? Karena itu tadi, kapan tidak dimanfaatkan akal pikiran itu tadi, yang potensi yang akan dipertanggungjawabkan nanti, yang ada yang terjemahkan jiwa kan, akal pikiran itu ada yang terjemahkan sukma, ada yang terjemahkan jiwa yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Akal pikiran. Jadi itu tadi. Kemudian yang kedua, selama berfotosintesis itu dia mengeluarkan oksigen. Yang Allah ciptakan oksigen itu hanya 21% di atmosfer, sekitar 21%.
Ditambah saja oleh Allah, semua besi di luar itu berkarat. Terjadi oksidasi namanya. Diturunkan oleh Allah menjadi 15%, mungkin tidak ada lagi kehidupan. Karena kita bersaing di dalam memanfaatkan oksigen. Jadi bisa lagi keluar ayatnya itu bahwa memang Allah menghadirkan ya bumi ini penuh dengan keseimbangan sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Apa yang berbahaya kalau banyak di sini adalah CO2. Itu hanya diciptakan 0,03%. Yang 100 tahun terakhir ini meningkat. Kenapa meningkat? Akibat ulahnya manusia. Terjadilah apa yang disebut dengan pemanasan global. Es di daerah kutub sana sudah mencair. Kenapa panas bumi bertambah? Kenapa bertambah tadi? Karbon dioksida itu menjadi gas di atas, namanya gas rumah kaca. Dia mencegah pemanasan, pelepasan panas bumi ke atas, sehingga panaslah bumi terus. Mencairlah es abadi di sana. Dan yang akhir sifatnya tasbihnya air itu bergerak dari tinggi ke rendah. Yang salahkan. Jadi kalau ada air dari rendah ke tinggi itu hanya digunakan mesin. Saya biasa katakan begini, hati-hati, jangan sampai tasbihnya makhluk lain lebih konsisten daripada kita. Belajar kejujuran pada tanaman. Kalau dia kekurangan nitrogen, dia tampilkan di daunnya itu berwarna kuning-kuning. Tidak ada dia sembunyikan. Kalau dia kekurangan unsur tertentu, dia tampilkan di daunnya bahwa saya kekurangan ini. Kita lah yang baca, orang pertanyaan baca kekurangan nitrogen, harus dipupuk misalnya, kekurangan P. Dan diminta atau tidak diminta, ketika ada matahari dia sudah melakukan fungsinya berfotosintesis, melepaskan oksigen untuk kehidupan manusia. Itu keikhlasan, diminta tidak diminta, dia hadirkan oksigen untuk kehidupan. Itu jadi banyak sekali. Jadi saya kira itu yang ada jadi tasbih itu kan dia berperan sesuai dengan perannya, ya, untuk bagaimana kehidupannya. Dan harus kita yakini bahwa tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Maha tahasa batilah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita serahkan diri kita, bahwa kita tergantung pada tanaman, kita tergantung pada air, kita tergantung pada komponen-komponen lingkungan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita coba lagi bagaimana mengkaji. Saya hadirkan sekarang bahwa yang selama ini dikaji bahwa manusia itu makhluk sosiosentris, makhluk sosial, kemudian makhluk ekosentris, makhluk pribadi, kemudian ketiga makhluk spiritual sentris. Semua manusia itu adalah makhluk Tuhan karena mendapatkan tipan yang sama. Saya tambah satu, makhluk ekosentris, makhluk lingkungan. Tidak ada yang bisa hidup tanpa berinteraksi dengan lingkungan, dan semua manusia tercipta dari unsur lingkungan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Berarti kita semua berasal dari air. Barang siapa yang menghargai air, pada hakikatnya menghargai dirinya. Sifati dan sikapilah air. Dan ketiga, ranah inilah nanti untuk mengantar kita mulia, ya. Bagus hubungan kemanusiaan, bagus hubungan kita dengan Allah, dan bagus penghargaan kita terhadap lingkungan alam ini. Jadi tiga ini dimensi harus diperbaiki untuk menuju pada predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Saya kira itu mungkin yang menjadi motivasi, saya sudah ada motivasi untuk diri saya, bagaimana mudah-mudahan manfaatnya Allah manfaatkan di Quran bagi ahli ini luar biasa. Saya jadikan doa puasa sekarang. Setiap saat saya berdoa itu dari salat. Jadikan Al-Quran dan Al-Quran saya seperti nur cahaya di dalam kehidupan. Itu kan doa tamatul, doa tamatul. Saya sekarang jadi doa, dijadikan doa setiap kali salat saya baca itu. Allahumma setiap habis salat saya, ya, mohon maaf ya, jadi saya ini pembejak, baru belajar. Tetapi apa yang saya pelajari saya coba menyampaikan kepada mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.